Selamat malam teman-teman. Hai, apa kabar? Teman-teman yang di Jakarta, di Jogja nih terutama ya. Hari ini kita live dari Yogyakarta. Dan ini baru pertama kali kita adakan di luar kota. Selama ini kita baru mengadakan 3 kali kelas online ini itu di Jakarta, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan perdana dari luar kota. Ini sekarang ini saya berada di Hotel Yellow Star Gejayan, Yogyakarta, pas tengah-tengah kota ini, di keramaian kota Jogja. Dan hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman Jogja. Ada beberapa teman-teman nanti akan bergabung di acara kita malam hari ini. Kepada teman-teman yang sekarang sedang sakit ya, tadi saya dengar kabar juga ada teman-teman di Jakarta, ada beberapa yang sedang sakit. Insya Allah akan sembuh ya, istirahat. Kalau sudah ke dokter, ikutin pesan dokter, minum obatnya. Kemudian karena cuaca sekarang juga kadang panas, kadang hujan. Kalau hari ini di Jogja ini hujan deras, kemudian berhenti, panas, hujan lagi. Dan malam ini, hari ini cukup dingin. Dan teman-teman yang dalam waktu dekat akan mengikuti ujian skripsi ini. Teman-teman juga kemarin cerita mereka lagi mau sidang, dan sekarang mau siap-siap mau sidang skripsi, sidang tesis. Didoakan semua lancar ya. Dan yang penting nanti persiapan ketika tampil. Nah, ilmu ini nanti kita akan bagi ya. Kita akan membahas, nanti topik kita hari ini adalah tentang demam panggung. Bersama kita hari ini ada siapakah dia? Ada 3 orang hari ini bergabung bersama kita. Beliau adalah pengusaha, entrepreneur di bidang kuliner. Itu beliau mengembangkan kuliner lawasan, masakan Jawa kuno. Itu masakan yang menurut saya adalah masakan yang sekali dicari orang. Brongkos, ada mangut lele, atau apalagi itu makanan yang khas dari Jawa Tengah ya. Di samping itu beliau juga menjadi ketua yayasan Yogyakarta Berdaya. Nah, ini kesehariannya teman kita ini udah pasti ngomong, bicara dengan anggota, dengan pembelinya, kemudian mitra-mitra bisnisnya dia. Pertama itu Mas Bo, sini Mas Bo, udah siap belum? Ya, sip. Kemudian, halo, sapa dulu Mas Bo. Hai teman-teman. Saya Bo. Iya, ini Mas Bo. Jogja asli. Jogja asli. Plat AB. Plat AB. Plat AB itu motor kuat jalan Jogja. Penyarannya namanya plat AB ya, plat AB. Kemudian bersama kita ada seorang dokter gigi yang sedang melanjutkan kuliah mengambil spesialis bedah mulut. Ada Mas Edo. Nah, Mas Edo, silakan. Halo teman-teman, Mas Edo. Halo teman-teman. Ya, teman-teman, ini kita gabung hari ini Mas Edo dari Jakarta. Ibaratnya seluruh Indonesia sekarang ya. Seluruh Indonesia kita kurang kelihatan ya Mas Edo ya, cukup ya. Mas Edo ini sehari-hari berprofesi sebagai dokter gigi, dan sekarang dia sedang melanjutkan sekolah mengambil spesialis bedah mulut. Otomatis ini 2 orang ini mesti ngomong ya, ngomong terus ya, mau nggak mau ngomong ya. Dan nanti pulang dari selesai dari kuliah S2-nya kembali ke masyarakat ya, kembali ke bidang kesehatan, dan mungkin akan banyak ngomong lah seperti ini ya. Apalagi bedah mulut itu kan suatu keahlian yang masih saya juga kebayang itu ngelihat di bedah mulut, Mas, kebayang nggak sih itu ya? Perlu dijelaskan ya, iya, edukasi gitu ya. Nah, satu lagi sekarang dari ini mahasiswa Jogja ini, calon dokter gigi ya, calon dokter gigi juga ini. Bulan depan katanya mau KKN dia kalau nggak salah ya. Oh, itu betul, benar. Mas Wahid, Mas Wahid ya, asik. Mas Wahid dulu. Halo teman-teman, sapa semua dulu deh. Halo teman-teman. Iya. Oke. Nah, malam ini kita berempat, kita akan ngobrol karena teman-teman kita ini adalah sehari-harinya
Pasti bicara, apalagi Mas Bu ini sebagai ketua yayasan, pidato, pengarahan, pembinaan, kenegaraan. Ya. Ini ngomong-ngomong ini, kita itu bicara setiap hari nih Mas, ya Mas Wahid ya. Kalau ngomong berdua, bertiga itu kayak nyaman aja ya, nyaman banget ya, nggak masalah gitu. Salah dikit, ya cincin lah, langsung diralat gitu ya. Semua orang seperti itu. Tapi ketika harus diminta bicara di depan 3, 4, 5, 10, 100 itu belum tentu semua orang bisa. Benar nggak? Iya. Ngalamin nggak Mas? Ngalamin nggak Mas? Seperti itu? Ngalami banget. Ya, pastinya ngalami banget ya. Terutama kalau ini masih ada mahasiswa nih. Ya, kan balik ke tahun disebutkan nggak ya? 96. Milenial namanya. Sekarang mereka milenial, saya milenium. Beda dikit lah. Ya, pasti namanya ujian skripsi kan. Oke. Saya lanjut ke apa ya? Yang paling berkesan sampai sekarang itu tentunya adalah saat harus mempresentasikan skripsi sini, gitu ya. Nanti teman-teman ini Mas Edo dan Mas Wahid juga pasti akan ada saatnya gitu ya, karena semua orang masih mengalami step by step pengalaman seperti itu, dan semuanya ini catat ya, semuanya itu pasti ada yang pertama kali itu pasti ada, dan itu namanya kita bicara di satu forum, pastinya memang kayak dikatakan Kak Nila tadi, itu pasti beda dengan kita hanya sedang ngobrol, say hello, yang kita nggak punya tujuan, yang kita nggak punya beban atau target apa yang harus kita sampaikan di situ. Jadi memang kuncinya ketika kita tuh punya suatu tujuan tertentu dari apa menyampaikan yang harus kita ide kita apa, gagasan kita itu diterima oleh orang, nah itulah yang kemudian sering bikin gitu. Muatan-muatan kalau kita sedang ngobrol ya kita nggak ada apa mengalir gitu aja. Tapi dia harus, aku harus meyakinkan Kak Nila nih bisa mengambil atau bisa ikutin ide saya atau apa, nah itu yang kita kadang-kadang perlu terus gitu kan dari saya. Itu waktu skripsi ya, sidang skripsi. Berarti sama dengan case-nya Edo sama Wahid nanti ya. Edo kan dalam waktu dekat lagi akan menangkan tesisnya ya, tesis. Wahid nanti beberapa tahun lagi akan sidang skripsi. Tapi dalam waktu dekat, apa katanya tadi mau KKN apa namanya? Masyarakat. Apa itu? Apa itu? Kata gitu sekitar 2 bulan lagi itu dari angkatan kami mengadakan pengabdian masyarakat di daerah Batangan. Itu 4 jaman dari Yogyakarta. Nah di sana kami punya program kayak membagi ilmu yang telah kami dapat kepada masyarakat di daerah Batangan, kayak kami memberikan edukasi tentang kesehatan gigi. Kami belum terlalu banyak melakukan tindakan, tapi cuma kayak memberikan sejenis penyuluhan, seperti penyuluhan kepada masyarakat Batangan tentang apa sih kesehatan gigi dan mulut itu, dan bagaimana mereka bisa sehat dari segi aspek gigi dan mulut mereka. Berarti benar kan, sebelum skripsi dimulai, sebelum terdengarnya, ini sudah jadi masyarakat langsung. Iya. Boleh. Kalau saya lihat dari Mas Wahid tadi adalah menyampaikan atau meyakinkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena kalau nggak dijaga akibatnya apa-apa gitu ya Mas Wahid. Nah, karena gini. Nah, berarti umurnya berbicara berarti ya. Sekarang gimana perasaannya menuju nanti 2 bulan lagi itu gimana perasaannya? Ketemu siapa? Kan ketemu dulu Pak Lurahnya, orang desa setempat, kemudian penduduk setempat. Berarti ada penyuluhan.
Itu kan di depan 2 orang berarti kan? Ada berapa orang gitu di depan? Berapa? 10, 20? Lebih. Tapi sudah mulai deg-degan nggak sekarang gitu loh. Nah sekarang Mas Edo ya, Mas Edo dulu di profesi dokter gigi itu di puskesmas ya, itu ya, puskesmas. Kemudian ada penyuluhan juga berarti ya. Ceritanya Edo gimana waktu itu? Ceritanya ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit bercerita tentang profesi dokter gigi yang saya sudah geluti dari tahun 2009. Ya, diawali dulu saya pernah bertugas di salah satu kota di daerah Pekanbaru, ya, di kota Pekanbaru. Dan setelah itu saya mengikuti untuk bisa seleksi PNS, yaitu di salah satu kota di Sumatera Barat, yaitu Sawalunto, yang kebetulan kota kelahiran saya sendiri. Saya penempatan awal yaitu di puskesmas, di salah satu puskesmas di sana. Berbicara mengenai komunikasi, memang kalau saya memberikan informasi bahwa itu sangat dibutuhkan sekali, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak, termasuk salah satunya pasien, ya. Pasien merupakan orang terdekat dalam lingkungan ini kesehatan pada saat itu di puskesmas. Dan bagaimana kita bisa berbicara kepada masyarakat di salah satu mungkin perkumpulan ataupun pertemuan, dan pertemuan ini juga melibatkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dan biasanya itu di sekolah, ya. Kita melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah terdekat di lingkungan puskesmas yang ada pada saat itu. Nah, jadi sangat memang saya merasa butuh untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Mungkin di sini ada Kak Mila dan Mas Bowo yang mungkin sudah lebih lama terjun di dunia senang berbicara. Ya, oke. Mungkin kita kembalikan ke Kak Mila dulu. Iya. Jadi di kehidupan kita dan teman-teman sekeliling kita itu tidak semua, belum semua yang punya keberanian untuk bicara nyaman di depan orang banyak. Bahkan saya juga walaupun udah beberapa kali tampil, Mas Bo juga ada kalanya kita juga merasakan ketidaknyamanan ya untuk mulai itu. Jadi namanya demam panggung, kecemasan, gugup, panik itu adalah hal yang biasa kita hadapin, teman semua. Jadi kalau teman-teman itu merasakan hal yang sama itu jangan khawatir. Gak masalah, kita bisa mempelajari, kita bisa menyikapi bagaimana mengatasinya. Nah hari ini kita akan sharing ya. Nah, dampak yang kita rasakan kalau kita demam panggung itu apa sebenarnya? Contohnya adalah kalau saya ngalamin tuh Mas, jantung berdetak lebih cepat, gitu ya, kaki, tangan bergetar. Kalau Hit apa ya Hit? Ya lupa dia mau ngomong apa kan? Jadi hari ini kita merasakan ya. Ya, itu semacam kalau saya bilang kadang-kadang kita jadi terpacu adrenalinnya. Jadi rasa gugup dan berdetak dengan kencang, kemudian juga kadang-kadang berkeringat dingin itu efek dari membangun ketika belum lagi kadang-kadang kita jadi blank. Aku butuh ngomong apa tadi ya, itu yang kacau kayak gitu kan. Kita kehilangan apa yang harus kita sampaikan. Jadi kita nggak ngerti. Nah itu lain-lain. Jadi efek kita ada setiap orang beda-beda. Ada tiba-tiba mulus juga mungkin ada nggak ya? Iya. Yang enggak pada umumnya tuh keringat dan sebagainya itu pasti wajar. Tapi sekali lagi itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyadari itu dan punya kemauan untuk mengatasinya. Begitu Mas Ido. Ya. Pernah sekali. Dulu di awal-awal saya mulai untuk bisa berkomunikasi dengan pasien ya, terutama itu pasien-pasien yang memang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Mungkin yang bisa kita nyatakan bahwa kita bisa menilai maksudnya dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, mereka juga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin pada saat itu saya hanya bisa menyikapinya dengan
berusaha untuk tenang dengan pastinya mengelola nafas, ya, mengelola nafas. Terus kita bisa berpikir kembali untuk bisa masuk ke pasien dengan mungkin keluhan yang disampaikan oleh pasien ke kita. Terus kita bisa mencoba untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pasien tersebut. Dimana kita ketahui bahwa kalau untuk di bidang kesehatan medis ataupun dokter, kita menjual jasa, ya, kita menjual jasa. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik atau yang dinamakan service excellent kepada pasien kita. Di sanalah titik nilai plus yang kita miliki sebagai praktisi kesehatan. Nah, mungkin di awal dulu saya merasa kekurangan dengan komunikasi saya, dan sampai sekarang pun masih tetap akan belajar terus, terutama ada Kak Mila dan Mas Bowe di sini sebagai salah satu inspirasi dari saya dan Wahid mungkin ya, Mas Wahid ya, iya seperti itu. Teman-teman seru ya ngobrol dengan mereka, dengan profesi mereka masing-masing ya. Saya ulangi lagi, malam hari ini kita langsung dari Yogyakarta, tepatnya itu di Hotel Yellow Star lantai 2. Ini hotel yang di tengah-tengah kota. Nah ini belakang itu view-nya, ini gambar apa ya itu ya? Abstrak ya gambarnya ya. Mural ya. Dan ini pertama kali kita adakan di luar kota ya, di Jakarta. Balik lagi kepada topik kita, mengatasi demam panggung. Nah, kalau demam panggung yang kita rasakan itu kita masih punya waktu nih, misalnya mau tampil 2 jam lagi atau 1 jam lagi gitu. Berarti kita masih punya waktu dong untuk mempersiapkan diri kita ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau saya misalnya melakukan itu ya, bikin relax dulu, kemudian saya keliling ruangan di mana saya mau tampil. Kenapa saya harus keliling? Saya harus menatap dulu. Kayak tadi kan di sini ini tempatnya. Saya kan lebih awal sih, ada 2 jam sebelum jam 7, jam 5 saya udah di sini. Tapi nggak usah nyapu ya. Iya, itu pernah gitu. Pernah kalau mau tampil di sebuah gedung atau di sebuah tempat yang cukup menegangkan lah buat saya lebih awal, saya keliling dulu tuh, kemudian rasakan dulu feel-nya. Oh oke, di sini toiletnya misalnya ya. Oh di sini nanti panggungnya, di sini mikrofonnya. Sama saya cek sound. Nah, kalau enggak, saya minum air putih. Tapi jangan banyak juga, nanti ke belakang mulu gitu. Iya. Nah, pengalaman Mas Bowo nih, Mas Bowo ini kan ada bisnis kuliner. Kemudian itu kan udah pasti melayani customer ya. Kemudian ketua yayasan Yogyakarta Berdaya, itu kan bagaimana memberdayakan warga Jogja. Itu kan ada penyuluhan, kemudian pidato. Di samping itu juga ada usaha ini kesehatan, dengar ya, ada minuman kesehatan ya. Banyak banget sih dia nih Mas Bowo ini, ininya usahanya. Hasilnya yang masih diusahakan. Iya. Kita Nah, iya, benar, kesehatan, air kesehatan gitu ya. Dan beliau juga adalah aktif di relawan kedadaran bencana. Nah, waktu menghadapi warga di Lombok itu gimana? Gitu kan, Mas Bowo belum dikenal mereka, ya. Mas Bowo kan harus keluar dulu ke situ, ya. Atau membawa nama apa ke sana? Gitu. Pasti ada kata pembuka, kemudian di hadapan masyarakat yang sedang berkabung, yang sedang berduka, bagaimana? Nggak mungkin, hai semua, gitu. Nggak mungkin dong. Sapanya gimana? Sering dong Mas, benar ya? Sering ya? Sering Mas? Kalau cerita tentang kerelawanan gitu ya, nanti ini bisa habis waktu. Tapi nggak apa-apa, saya ceritakan dua sekilas ya. Cara menghadapi mereka. Yang jelas, karena itu situasinya adalah situasi berduka. Nah, iya. Hal pertama yang kita tunjukkan adalah empati Iya. dan simpati, dan nanti kita tunjukkan bahwa kita itu orang yang datang ke sana bukan buat berwisata bencana. Karena kadang-kadang orang datang di daerah bencana, foto-foto udah upload selesai, nggak melakukan apa-apa. Nah, pengalaman saya terakhir kemarin adalah bersama teman-teman relawan Jogja itu, saya sampai 2 kali misalkan datang ke Lombok.
Lombok dengan fokus di KLU, Kabupaten Lombok Utara. Itu kemudian yang kita bantu ya ada hal-hal yang darurat sembako dan sebagainya, tapi kemudian berujung pada kita membuat sumur. Kenapa sumur? Karena mereka tuh tinggal di dataran tinggi yang air tuh dalam kehidupan sehari-hari nggak ada. Jadi bayangin ya, rumahnya hancur, nggak punya air. Tapi yang saya bisa bantu adalah ranah saya itu kalau membangun rumah bisa, tapi cuma satu. Nanti yang ini nggak kebagian. Nah, kami berpikir kira-kira apa kebutuhan yang mereka perlukan, apa yang kira-kira bisa kita usahakan. Waktu pertama kali ngomong itu ke mereka bagaimana perasaan? Kalau waktu pertama itu saya bukan sekedar gugup, tapi saya mau nangis. Karena menyerahkan bantuan buat orang yang rumahnya udah nggak berupa gitu. Saya benar-benar sambil menyerahkan bantuan sekedar apa ya, terpal. Jadi gini, kalau daerah Benya itu yang tadi teman-teman empati ya. Kita pokoknya bagaimana kita di sana dengan satu konsep gitu ya. Terus kita mengenali apa yang mereka paling butuhkan saat itu, karena biasanya kan sembako, terpal dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada jangka menengahnya, kira-kira kayak sumur tadi jangka menengah kan. Gitu. Tapi yang jelas memang dalam hal berkomunikasi halnya ya, itu ya tadi itu kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, intinya menunjukkan bahwa kita tuh memang benar-benar ingin membantu dan tidak over promise. Jangan sampai kita nanti saya bantu ini enggak, jangan. Nah, justru gini kan, dari hal kemampuan komunikasi adalah satu hal yang kemudian saya rasakan ini cukup membantu hasil dari donasi yang kami lakukan. Itu adalah kami kemudian berpuk gimana caranya itu tadi meyakinkan tapi bukan mereka, karena kalau mereka tuh nggak usah diyakinkan, mereka udah pasti butuh kita. Yang kita yakinkan adalah bagaimana kami bisa tampil, tapi tidak buat narsis ya, bisa tampil menyajikan data apa adanya, apa yang kita perbuat kepada donatur. Nah, kuncinya di situ kan. Nah, saya sampai kemudian bikin rekaman di Facebook karena sinyalnya nggak terlalu bagusan. Kita rekam, saya benar-benar ngomong di depan proyek yang sedang kami lakukan, yang sedang kami bantu di lapangan. Saya berkaitan terpal atau pas sumurnya lagi dibangun. Saya dan teman-teman sampai bikin beli kamera yang ada mikrofonnya sehingga bisa bikin live report di situ, sama-sama report, dan itu kemudian apa yang kami lakukan tadi berbuah cukup bagus ya, karena cukup banyak donasi yang kami dapatkan yang kemudian kami langsung alokasikan ke sana. Kita kemudian juga membuat video testimoni dari orang yang kita bantu dan sebagainya. Ya, memang itu strategi kami meyakinkan. Tapi sekali lagi tujuannya memang untuk membantu ya, karena memang mereka sangat butuh dibantu. Kayaknya Mas Bowo ngomong Wahid udah rekam nih. Kayaknya Wahid bukan, dia ngerekam karena dia mau ngalamin nih. Apa yang tadi kebayang waktu Mas Bowo tadi ceritanya? Ya. Kan di pengabdian masyarakat tuh ya seperti Mas Bowo tuh kayak kami juga mengadakan kayak suatu program di mana kampung itu setelah kami tinggalkan beberapa minggu, ntar kampungnya akan lebih maju lah daripada sebelum kami datang. Terus misalnya kayak kesehatan giginya kan, kita bicara di kesehatan gigi kan, kesehatan giginya juga semakin meningkat tuh daripada sebelum kami datang. Misalnya seperti anak-anaknya yang biasanya jarang sikat gigi, setelah di screening terus dikasih pengetahuan tentang gimana cara menyikat gigi yang benar, terus gimana tentang pola makannya. Ntar kan kedepannya setelah kami tinggalkan, mereka juga bisa buat mandiri menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, jadi ini indikatornya ya, mereka melakukan perawatan gigi dengan baik dan benar. Nah, kan itu menjadi kebiasaan ya, misalnya. Ya, ditambahin oleh Mas. Coba saya tambahkan sedikit ya untuk Mas Wahid, mungkin dulu juga kondisi seperti ini juga pernah saya alami ya pada saat S1 dulu, dimana di sini pengabdian masyarakat itu memang seperti Mas Wahid sampaikan tadi, bahwa itu kita bisa merubah
sebuah kebiasaan yang mungkin belum baik menjadi sebuah kebiasaan yang baik pada suatu daerah ataupun pada satu lingkungan. Nah, namun di sini yang mungkin dulu pernah kami alami bahwa untuk merubah sesuatu itu memang butuh ilmu, itu yang pertama. Terus butuh juga yang kita bahas di sini, komunikasi itu tadi. Bagaimana seorang yang di depan kita bisa terpengaruh akan apapun yang kita sampaikan, gitu loh, termasuk kesehatan gigi dan mulut, seperti itu, Kak Nila. Ya. Sekarang kita jeda dulu, kita sapa dulu teman-teman yang udah masuk nih, banyak yang masuk ya. Selamat malam. Tidak melayani di kelas lain ya. Tidak ada AMKM. Tidak. Ada Ini memutar. pada kita dibungkusin mangut lele. Iya, boleh. Mangut lele. Jadi makanan yang dijual oleh Mas Boda, mangut lele, brongkos itu sebenarnya apa lagi? Jangan ditanya-tanya nanti habis waktu. Oh, budak manggar ya. Selamat malam, Kristi Cena, Nadia Fitri, kemudian halo Denis Ransul ya. Kemudian selamat malam Ami Retorika, Mas Ami, Teresia Mita, nah Tachimita nih. Apa kabar? Iya, ada teman gue. Febriani, kemudian Lovita Mira, Hai Mira, dedinya di sini nih, live nih ya. Kemudian selamat barokah, Hai Mas Selamat, selamat malam. Teresia Mita, kemudian Alek Jumanji, iya Mas Alek Jumanji. Gigi susu, wah gigi susu namanya lucu banget. Selamat malam Mas Alek. Ini nggak apa-apa kalau masih di jalan, kan nanti bisa didengarkan. Ini masih ada 24 jam ke depan. Insya Allah nanti kita upload rekaman ini ke YouTube ya, YouTube-nya channelnya Senang Bicara. Kemudian ikut streaming sekarang aja kan udah disapain ya Mas Alek ya, kalau ditanyain. Kemudian Dela Maristata, selamat malam. Kemudian ya di save dong Kak, insya Allah kan nanti 24 jam ke depan ini masih bisa ya di save nanti ya. Nah Kak Yulianus Anwar, Pak Yus ini, Pak Yulianus Anwar, apa kabar Pak? Sehat ya, salam dari Jogja. Ridwan, kemudian Happy New Year saya, oke sama kita semua ya online di sini. Kemudian Rian Maulana Rizky, halo Rian, apa kabar? Lagi di Jogja nih kita Rian. Rian ini PR Senang Bicara ya, ya. Kuliner lawasan Jogja. Ya halo Yuans, ini Yuans ini adalah waktu ulang tahun Senang Bicara kemarin, dia satu malam bikin lagu untuk Senang Bicara. Nanti tunggu rilisnya ya. Viran, halo selamat malam. Meca, siapa ini Meca? Halo selamat malam Meca. Ari Haryanto, Ari besok ke itu ya, ke Jogja ya Mas Ari. Kemudian Permata Ranti, halo Ranti, selamat malam. Oke, ini ya lagu, mana kayak putar lagu. Selly, apa kabar Selby? Biasanya Selby nih yang live di Jakarta nih sama Yuan Selby itu bisa live. Sekarang kita di Jogja, nih Selby belum bisa ikutan ya. Andi Hartanto, Mas Andi, kemudian Agus Setiawan, Mbak Dewi, Fani, kemudian halo Amanda, nih wait ada Amanda nih, nah, selamat malam Amanda dari Bandung. Nanti kita Jogja, Bandung, lagi selamat malam, iya. Nurul, halo Nurul, iya, Nurul teman lain ya. Siapa teman Nurul? Yung disuruh kesini sama Uni tuh. Ayo yuk di sini. Di Yellow Star yang Giant. Pokoknya di pinggir jalan. Ditunggu Mas Wati. Siapa ini yang dulu? Siapa lagi ini? Wah banyak banget ya yang masuk ini. Nurul, kok terkenal ini sekarang kamu? Wah iya. Tommy, hai Tommy.
bulan lalu kita ketemu di Jakarta ya Tom, hari ini kami sedang di Jogja, di ngumpul sama teman-teman Jogja ya. Ini orang-orang yang setiap harinya berkomunikasi dengan masyarakat ini. Nah, oh pengen terkenal juga nih kayak Papi katanya gitu. Ayo kesini. Asria Melia, kemudian Gigi Susu ini siapa nih ketawa Gigi Susu? Oh Susu Wahid, oh Andi Hananto. Salam Kota Baru, Pulau Kalimantan Selatan. Hai Mas Andi dari Kalimantan. Siapa tahu nanti saya ke Kalimantan juga ya. Sekarang bicara di Kalimantan ya, live ya sekarang. Nah sekarang kita balik lagi ke tempat dulu ya teman-teman. Kita balik lagi ke topik kita. Demam panggung itu kenapa terjadi? Nah, ya. Kalau pengalaman saya itu adalah takut bicara apa-apa, jadi takut nggak bisa ini loh. Jadi perasaan nggak bisa itu kadang menghantui, bisa nggak nanti ya. Kalau itu apa? Oke, bicara mengenai demam panggung, memang mungkin setiap orang mengalaminya, ya merasakannya, termasuk saya sendiri. Dan sampai sekarang pun untuk demam panggung, tapi mungkin kadarnya ya, tingkatannya yang mungkin sudah agak sedikit bisa dikendalikan. Terutama saya kan dalam proses belajar kembali, istilahnya melanjutkan pendidikan, di mana di setiap minggu, bahkan di setiap beberapa kali dalam satu minggu itu ada sebuah presentasi di depan dosen, di depan teman-teman residen ya, teman-teman residen semuanya yang mungkin. Nah, residen itu ada saya sekarang dalam rangka presiden. Presiden pakai CE itu perumahan. Ya, jadi residen itu adalah boleh dikatakan kembali menjadi mahasiswa, tapi dengan tingkatan pasca sarjana, namun dikhususkan untuk di bidang kesehatan. Itu di Fakultas Kedokteran. Ya, ya, back to kampus ya, terutama di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, untuk strata S2 yang sedang menyambung ataupun melanjutkan pendidikan spesialis. Jadi kita dinamai dengan residen. Kalau Wahid masih mahasiswa ya Mas Wahid ya. Untuk sekolah ya. Kalau Kak Nila dan Mas Bowo mungkin udah di atasnya lagi ya. Nanti silakan dicari nama sendiri. Seperti itu. Kenapa demam panggung terjadi? Kalau dari saya sendiri mungkin merasa bahwa belum siap akan materi yang akan disampaikan. Nah itu yang pertama. Kalau pengalaman saya sendiri seperti itu. Jadi dengan ketidaksiapan dalam menguasai materi yang akan kita sampaikan, jadi kita memperkirakan bahwa nanti akan ada suatu pertanyaan yang mungkin kita belum siap untuk bisa menjawab hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ya, mungkin Wahid bisa menambahkan. Saya punya pengalaman buruk sih. Pengalaman buruk saya itu dulu, ya alhamdulillah di masa SMA saya diberi amanah buat sebagai menjadi ketua OSIS di kota saya dulu, yaitu di Parapanjang. Saya ketua OSIS SMA Negeri Parapanjang. Nah, saya dulu kalau bicara di depan itu biasanya tuh tangan basah, kaki berkeringat. Nah itu benar-benar sampai kayak basah banget. Nah habis itu biasanya kalau persiapan saya buat tampil tuh, kalau misalnya sudah mulai gugup, nah biasanya tuh saya cuma menyampaikan inti-intinya. Misalnya kayak ulang tahun SMA, nah kan diberi tuh kata sambutan dari ketua OSIS. Nah biasanya saya cuma ngomong kayak, ya selamat ulang tahun buat SMA Negeri 2 Parapanjang, semoga kedepannya semakin bahagia aja. Dan saya cepat-cepat buat menutup biar tidak buru-buru menutup, supaya tidak ada lagi yang pengen ngomongin gitu, daripada oh mulu. Ya udah saya akhirin, pokoknya targetnya tepat seperti saya ngomong, ya udah intinya tuh selamat ulang tahun buat SMA saya gitu. Nah terus iya daripada lama-lama tapi nggak ada intinya, ya udah saya singkat aja, yang penting cepat. Nah habis itu beranjak
SMA, kuliah, ya mungkin sudah belajar, mulai terlatih buat ngomong. Ya kebiasaan saya sih, saya nggak biasa kayak dikasih skrip kayak buat ngomong gitu loh. Jadi benar-benar kayak saya ngomong apa adanya dari yang saya pikirkan. Soalnya kalau saya pakai skrip itu kayak saya tertumpu pada skripnya aja. Nah, seperti itu sih Kak. Jadi masing-masing mengalami ya, ada pengalaman. Sinta kesapa dulu ini. Bu Desin, halo Sinta, Jakarta. Salam dari Yogyakarta. Halo Ruli, itu Bailung, Budi Mulia. Mul, apa kabar Mul? Di mana ini? Pekanbaru atau di mana ini Mul? Selamat malam ya. Nah, Mas Bo, tadi kita juga ada cerita apa yang membuat dia di panggung, Mas Said juga. Jadi nggak tahu mau ngomong apa gitu ya, gugup menghadapi. Ada beberapa yang dari depan kita nih. Boleh lanjut Mas Bo, nggak sih Mas Bo? Jadi dalam public speaking itu sangat wajar kalau terjadi demam panggung, terutama kalau kita lagi memulai hal-hal baru, kita tiba-tiba memang berposisi harus bisa bicara, dan itu menjadi kebiasaan kita itu memang di awal pasti berat. Nah, dari yang saya alami, kemudian yang disajikan kalian juga, ada beberapa hal yang menyebabkan demam panggung itu terjadi. Yang pertama karena kita tuh takut rasa kelihatan bodoh gitu, culun, ya kan, jayus gitu ya. Ya gitu kan, ya itu jadi itu kan benar masa gugup dan sebagainya itu timbul. Kemudian nah ini yang paling sering itu takut nggak bisa bicara apa-apa setelah di podium, terutama di saat-saat awal. Makanya kalau dalam yang saya pernah pelatihan training for trainer itu ada satu teori 5 menit pertama tuh yang sangat menentukan untuk kita memulai. Jadi mungkin kalian bisa kasih tipsnya lah. Kira-kira apa yang menjadi solusinya gitu ya. Jadi biasanya gitu orang tuh akan perjuangan kerasnya tuh menguasai 5 menit pertama tadi gitu. Nanti mungkin saya ingin lebih banyak gitu. Nah, kemudian kita nggak melakukan persiapan, artinya kita nggak menguasai materi gitu ya. Itu yang paling sebenarnya ini masalah hidup sendiri ya. Agak konyol kalau kita sampai kita udah ngerti jadwalnya, harus presentasi atau harus mengarahkan, pokoknya memberikan sambutan, pokoknya menyampaikan namanya, tapi kita nggak menguasai bahan karena ya kita nggak belajar atau apapun, itu yang jangan sampai terjadi lah ya. Kemudian itu menyebabkan kita nggak tahu apa yang harus kita bicarakan. Nah, kemudian ini yang kelima berikutnya adalah mengetahui akan dinilai oleh orang banyak. Saya dulu setelah waktu di unit training, saya kemudian ikut training for trainer, dan setelah itu karena udah tahu ilmunya dikit-dikit lah ya, itu praktek pertama kali itu di hotel di Bandung. Saya langsung memberikan pelatihan kepada 200 penjual outlet handphone tuh di hotel Arhegar kalau nggak salah gitu. Bayangin itu hanya sama teman saya berdua aja, dan saya harus seharian di situ. Tapi karena udah menguasai ilmunya dan nanti udah tahu tips dan sebagainya, walaupun itu memang awalnya gugup, tapi kemudian kita bisa ngalir gitu aja. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang menyebabkan kita gugup itu adalah kita menghadapi situasi asing atau nggak familiar. Artinya bisa macam-macam ya, dengan audiensnya kita nggak kenal audiensnya, dengan tempatnya tadi itu, kemudian topik yang akan dibicarakan kita juga nggak menguasai dan sebagainya, itu tuh begitu. Makanya tadi karena di awal ini saya perlu ulang, sederhana tapi penting sekali. Ketika teman-teman akan menyampaikan satu hal di satu forum, datang lebih awal. Jangan tepat waktu, apalagi terlambat. Kacau itu ya kan. Nah, kalau lebih awal itu kan banyak hal ya, jadi merasakan feel suasananya dan sebagainya gitu. Kita sapa lagi, ini ada Mas Dudi Saragi. Halo Pak Dudi, apa kabar? Lama nggak ketemu kita ya. Acara bertemu pembicara kita tambah dengan online seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa hadir di acara Kongko, Aloha, kemudian talk show,
kita bisa bertemu di dunia maya. Dan acara ini tersebar, bisa diikuti oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah ada solusi digital buat kita semua ya, berbaginya nggak ada di Jakarta aja. Dan siapa lagi nih yang nyapa ini? Salam dari Jakarta, wah banyak banget yang masuk nih malam ini ya. Sekarang kita bahas lagi. Nah, saya akan bagi tipsnya nih. Tadi kalau kondisinya mendesak, kita bisa lakukan relaksasi ya, penanganan dulu. Kemudian naik napas yang cukup dalam, kemudian kita jalan sekeliling ruangan, kemudian megang clicker, megang ini juga suatu pengalihan sebenarnya gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana mengatasi demam panggung, saya akan bagi menjelang penutup nanti ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Mas Bowo tuh Mas Edo nih sekarang ya. Mas Edo ini kan nanti akan menyelesaikan studi S2-nya di bidang bedah mulut ya. Itu bagaimana mengedukasi, memberikan penyuluhan tentang bedah mulut. Saya taunya bedah apa ya? Apa yang dibedah? Apa yang dibedah? Itu kan butuh ini ya, butuh suatu persiapan materinya, cara menyampaikannya. Kemudian, bagaimana nanti bayangannya Mas Edo nih menghadapi masyarakat nih, menyampaikan tentang bedah mulut ini penting loh. Maaf kalau contohnya yang bekas robek di sini itu bisa ya? Oh, oke. Kemudian yang kecelakaan juga bisa gitu ya. Oke, berarti itu nanti ya. Alhamdulillah. Kalau kayak yang di iklan nggak bisa ya? Kamu bisa apa gitu kan? Saya bilang, aku nggak ganteng. Jawabannya itu mimpi. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kira-kira sudah kebayang belum persiapan apa yang dilakukan nanti ketika nanti kembali selesai dari bangku sekolah, kemudian kan kembali ke masyarakat lagi, kembali ke puskesmas atau rumah sakit, akan menghadapi masyarakat. Nah, udah kebayang kan dari kita diskusi hari ini ya, kebayang nanti mau melakukan apa ini, gitu. Poin apa dulu yang mau dibuat ya, mau disampaikan gitu. Boleh sharing nggak? Baik, sedikit sharing. Mungkin ya nanti pada saat saya sudah kembali bertugas ya, tentunya nanti bertugas di rumah sakit ya, kembali ke daerah Soeharto di salah satu kota di Sumatera Barat. Jadi di sini poin yang penting mungkin yang nanti akan saya sampaikan, bagaimana untuk bagian bedah mulut itu sebenarnya untuk tindakan-tindakan yang memang ada ataupun terjadinya trauma di bagian bagian mulut dan maksilofasial, itu lebih luasnya seperti itu, Kanila dan Om ya. Mas Wahid juga mungkin sudah cukup mengenal untuk bagian bedah mulut. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan ke pasien bahwa untuk di daerah rongga mulut dan di daerah maksilofasial, daerah wajah, nah ini kita bisa lebih untuk berhati-hati. Salah satunya adalah untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini untuk kecelakaan lalu lintas, itu kan banyak sekali kejadian itu Kanila untuk akhir-akhir ini, apalagi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, salah satunya tidak menggunakan helm. Nah, terkadang kejadian itu terjadi pada malam hari. Kondisi terburuk apa? Nah, kondisi terburuk memang terjadinya patah rahang. Nah, bahasa awamnya patah rahang ya, atau kita namakan di bagian rahang itu adalah fraktur. Nah, patah rahang itu bisa terjadi di daerah rahang atas, maksila. Itu gimana ngomong ke orang? Saya dengarnya udah kaget gitu. Iya, berarti harus dipelajari secara halus. Secara halus kita sampaikan, dan mungkin kalau sudah kejadian seperti itu, pendekatan kita bukan ke pasiennya, tapi ke keluarga pasien. Nah, seperti itu. Jadi intinya dengan pasien-pasien dengan pos kecelakaan ya, setelah terjadi kecelakaan, tentunya ada gangguan di daerah, mungkin bisa jadi di daerah kepala, yang mungkin pasien tidak bisa menceritakan hal yang dia alami, dan mungkin ada kehilangan kesadaran. Itu juga salah satu fungsinya kita anamnesis di awal, anamnesis ataupun bertanya bisa ke pasiennya langsung, bisa ke keluarga pasien atau teman terdekat pasien yang mengantar pasien pada saat itu ke pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas atau rumah sakit nantinya. Nah, jadi sekarang udah mulai bisa gitu ya.
Ya, harus Ngomong sudah apa nanti ya, ya. seperti itu. Dan kita memberikan pengetahuan diharapkan dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana yang kita harapkan pasien dan keluarga pasien ataupun keluarga terdekat pasien itu bisa langsung memahami arti ataupun maksud dari pembicaraan dan pembahasan kita seperti itu. Mungkin tidak dengan bahasa medisnya kita sampaikan ke pasien atau keluarga pasien, tapi dengan bahasa sederhana, bahasa awam yang mungkin pasien bisa mencerna dengan baik. Seperti itu, Kamila. Iya. Dia udah mulai mempersiapkan nih, nanti mau ngomong apa, kondisi terburuk dari sebuah kecelakaan misalnya cedera atau ngeri mas, antara hamas, aduh, saya istilahnya itu kan kondisi itu kan parah banget, tapi bagaimana menyampaikannya itu dengan cara yang lebih santun ya. Oke. Kemudian, Mas Wahid nih, kan dari kita ngobrol tadi ini dari Kak Edo, Kak Bowo, sama Kak Ilan tuh ya, apa yang kebayang sama Wahid nanti ketika ini kan sebentar lagi mau pemilihan masyarakat, dia mau nyusun tesis, udah mulai sering presentasi kan sekarang ya. Nah, apa yang bisa Wahid simpulkan nih bicara malam hari ini? Jadi dari inti dari kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini kayak yang dapat saya ambil sebagai mahasiswa yaitu ya komunikasi itu untuk di dunia yang akan datang itu sangat dibutuhkan. Seperti saya kedepannya saya harus punya komunikasi yang kuat dalam menghadapi masyarakat karena saya hidup di lingkungan masyarakat. Seperti saya harus kerja di puskesmas, saya harus melayani masyarakat, saya harus bisa berkomunikasi di mana saya berkomunikasi dengan anak-anak, dengan remaja, dengan orang tua, dan saya harus bisa mengayomi mereka dengan bahasa-bahasa sesuai dengan umur. Kayak anak bahasanya gimana sih buat ke anak itu ngomongnya buat benar maksudnya. Kayak kita harus menyesuaikan bahasa kita terhadap tujuan kita, misalnya pasiennya remaja, kayak kita harus ngomongnya harus ya sesuai dengan remaja. Nggak mungkin kita melayani pasien remaja tapi kita bicaranya seperti dengan orang tua, kan nggak sejalan. Nah, jadi kesimpulannya selanjutnya itu ya buat kedepannya komunikasi itu sangat penting menurut saya sih dari pembicaraan kita. Jadi menghadapi menghadapi lansia. Nah, maaf kan biasanya pendengaran sudah mulai kurang, gitu ya. Bagaimana menjelaskannya itu ya. Nah, bagaimana beliau tuh tenang misalnya. Nah, itu tuh yang ditanyain oleh Kak Gila ke saya itu tepat banget tuh sama materi kuliah saya yang baru 2 hari atau 3 hari yang lalu disampaikan sama dokternya. Nah, dari yang saya pelajari, yang saya tangkap buat lansia itu kita lebih banyak kayak komunikasinya itu secara nonverbal. Nah, contohnya tuh misalnya kayak orang tua tuh yang misalnya pendengarannya udah mulai menurun tuh kan, biasanya orang tua seperti itu. Nah, kita bisa kayak komunikasinya dengan cara ngomong tapi gerakan mulut kita tuh agak lebih ditekankan di gerakan mulut. Nah, biasanya tuh kalau lansia tuh kalau kita ngomong yang pendengarannya mulai menurun, nah biasanya tuh mereka terfokus dengan mulut kita. Jadi kita benar mas, kayak kita bisa lihat, dia tuh lihat gerakan mulut kita gitu loh. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya dia bawa pendamping, misalnya kayak sejenis perawatnya si lansia, nah kita bisa nyampain ke perawatnya, tapi dengan syarat kita lebih baik ngomong ke si lansianya itu atau ibunya itu dulu terlebih dahulu. Jadi seakan-akan kita komunikasi kita tetap lancar gitu loh. Jadi ibunya tuh tidak merasa kalau kita sia-siain. Dari habis itu kayak menghadapi
lansia tuh misalnya kayak kita lebih menekankan seperti memberikan obat. Nah itu tuh biasanya labelnya tuh kita kasih yang kodenya yang agak terang-terang gitu loh. Jadi penglihatan, benar. Jadi kayak penglihatannya pas lihat obat misalnya 3 kali 1 misalnya. Nah kita bikin tuh dengan warna yang agak lebih terang, yang kontras dari yang lainnya. Nah, jadi mereka bisa kayak melihat dengan oh iya gitu terlihat. Jangan tulisannya itu jangan kayak sama deh sama bungkusnya gitu loh. Nah habis itu kalau bisa tuh besok kedepannya kita kedepannya sih punya kayak lansia tuh di tempat praktek besok tuh kedepannya kayak ada pegangan yang buat yang udah tua-tua tuh kan nggak kasihan tuh kalau ke praktek gitu kan. Nah kita pakai tuh pegangan di pinggir jadi mereka bisa berjalan tuh dengan hati-hati. Nah bukan gitu sih mas, tapi kayak ya, itu membagi ilmu sih. Nah ilmu yang didapat dari kuliah. Nah habis itu buat Mas Edo kan Mas Edo tuh bikin praktek. Nah kalau dikurang-kurangin tuh benda-benda yang nggak perlu di ruang praktek, siapa tahu pasiennya ntar ada yang lansia ntar terjatuh kena apa kayak gitu kan kasihan. Nah itu sih buat buat komunikasi sama lansia dan tips di tempat praktek ntar tuh kalau ada yang bangun praktek buat dokter gigi hati-hati dengan barang-barang yang nggak perlu di ruang praktek. Baik, sekarang sudah 7.54 ya. Teman-teman, saya akan masuk ke sesi kesimpulan. Jadi, mengatasi gugup, grogi, nervous kata orang ya. Nah, mengantisipasinya nih ada 5 tips. Dikit aja ya. Pertama adalah sebelum kita tampil, tanyakan dulu, cari tahu dulu acaranya itu apa. Gitu ya, acaranya itu apa. Kemudian siapa audiens yang akan mendengarkan kita bicara? Karena gitu, ada anak kecil, ada remaja, ada dewasa, ada lansia buat profesi dokter. Buat Mas Bowo, ada penduduk yang sedang berduka misalnya kemarin itu ya, ada pesta pura-pura yang membutuhkan makanan kulinernya. Kemudian tentang kesehatan waternya itu ya Mas, kemudian itu kan tentang bagaimana harapan hidup supaya orang bisa sembuh ya, orang yang sakit. Jadi siapa di depan kita itu penting kalau kita ketahui latar belakangnya, pendidikannya, usianya, kemudian minatnya untuk datang itu untuk apa ya. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya di mana. Tempat begini di hotel Yellowstar ini mah adem, enak banget, ada mikrofon lagi ya. Kalau kita ngomongnya di luar panas-panas, nggak ada mikrofon, teriak-teriak, boro-boro ada mikrofon, Mas, yang namanya ada bencana ya Mas, gitu ya. Kemudian, nah, tidak semua tempat itu nyaman buat kita bicara. Kita harus tahu dulu. Kemudian, berapa luasnya? Kenapa luas itu penting? Karena akan menjadi indikasi kita untuk suara kita. Perlu nggak mikrofon? Misalnya tempatnya luas, nggak ada mikrofon, kita teriak-teriak kalau ngomong. Jadi kemampuan kita untuk bicara 1 jam itu kadang bisa cuma 10 menit udah habis tenaga kita untuk teriak-teriak ya. Kemudian yang keempat, berapa lama kita akan bicara? Di situ kemampuan efektif, efisien itu dinilai di situ. Nggak bisa kita punya waktu 10 menit cuman kita bicara dari A sampai Z detail. Yang ada time ini dulu si timekeepernya malah ngomong udah selesai. Jadi di situ kita akan mengukur berapa lama kita bicara, kita akan sesuaikan sama materi yang kita sampaikan gitu ya. Dan yang kelima adalah persiapkan diri kita. Datang ke tempat sebuah acara keriaan, pakaian kita cukup meriah, nggak apa-apa. Datang ke sebuah tempat yang formal, kita harus berpakaian dengan formal. Datang ke tempat yang ada kondisi yang kurang enak, kita harus menambahkan empati kita. Janganlah pakai segala perhiasan lengkap-lengkap. Jadi disesuaikan penampilan kita. Jadi adalah 5 ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan, kita perhatikan sebelum kita tampil. Insya Allah boleh loh di sini ya. Jadi 5 ini acuannya.
Satu, acaranya apa, audiensnya siapa, tempatnya di mana, waktunya berapa lama, dan persiapkan diri kita, penampilan kita, kesehatan kita, kemudian semangat kita. Nah, itu 5 ya. Sekarang kita diskusi lagi nih. Silakan masuk ya. Oke. Ini dari 5 ini saya mau kasih contoh. Tapi highlight gitu ya. Yang nomor 2, audiensnya siapa? Ya, dari kita datang agak awal, itu kan biasanya ada orang-orang yang cukup semangat ikut acara itu datangnya lebih awal juga kan. Nah, orang tadi itu harus kita ajak ngobrol. Ya, kita ajak ngobrol, tanya namanya, dia punya kepentingan apa datang ke acara tersebut. Terutama misalnya saya kan Kang Motor ya, misalnya ya. Ketika saya akan mempresentasikan Kang Motor manfaatnya apa, Kang Motor apa, saya kan sangat perlu untuk tahu background dia itu datang acara itu apa. Misalnya dia selama ini suka atau sering sakit asam lambung, itu garapan banget tuh Kang Motor, gitu kan. Udah saya akan korek semua data tentang dia dan sebagainya, namanya, rumahnya, permasalahannya apa, sehingga ini buat semuanya aja berlaku sih, bukan yang buat Kang Motor aja ya. Sehingga pada saat nanti kita mulai presentasi, mulai menyampaikan produk kita dan sebagainya, kita udah punya teman di ruangan itu kan. Kita bisa memancing pertanyaan dengan Pak Joko tadi udah punya masalah ini. Ya, kita tuh membangun hubungan. Jadi kita lebih masuk ke mereka, mendekatkan jarak kita dengan audiens itu dengan cara kita ajak ngobrol. Itu salah satu pentingnya datang di awal tuh kita ngobrol dulu sama audiens, kita kenal 1, 2, nggak usah banyak, nggak usah dihafalin juga gitu ya. Dua orang itu udah cukup banget gitu. Tapi kita udah mulai hubungan, kita mencarikan suasana, kita memulai grogi dan kita tahu dan orang akan merasa dihargai dengan dimension disebutkan di satu ruangan, misalnya Pak Joko, Pak Budi dan sebagainya itu ya. Nah itu tips tambahan saya ngasih contoh aja dari audiensnya dari siapa, nomor 2, monggo kan. Baik teman-teman, dapat tips, dapat cerita dari teman-teman kita, para calon dokter yang dengan spesialis lagi, ini pengusaha, ini orang Jogja asli, Spesialis masakan juga. Spesialis masakan, ya. Kemudian pemimpin ketua Yayasan Yogyakarta Berdaya yang memberdayakan anak-anak muda Yogyakarta. Dan teman-teman, demikianlah pertemuan kita hari ini, malam ini ya, kita membahas tentang bagaimana menyikapi demam panggung yang itu dihinggapi oleh hampir semua orang ya, dengan berbagai ini tingkatannya dan porsinya.